Kita akan menyaksikan sebuah pertandingan dari tahun 1909 yang dimainkan Akiba Rubinstein sebagai pemain putih melawan Emanuel Lasker yang memegang hitam. Pada partai ini, kedua pemain mengamankan rajanya pada sisi yang berbeda. Raja putih di sayap raja dan raja hitam di sayap menteri. Rokade panjang yang telah dilakukan hitam merupakan keputusan yang kurang tepat, karena akan membawa raja hitam pada lajur C yang terbuka, karena tidak adanya pion di C7. Kedua pemain saling memberi ancaman jarak jauh yang mengarah pada raja lawannya. Putih mengancam lewat lajur C yang terbuka dengan bentengnya. Sementara menteri dan gajah hitam sama-sama mengarah pada petak G2 yang hanya dijaga oleh kuda putih, yang juga dalam ancaman benteng. Maka saksikanlah pertandingan ini sampai selesai untuk melihat kelanjutan dari ancaman-ancaman ini. Permainan dibuka dengan langkah pion menteri D4, D5, kuda F3, kuda F6, pion C4, pion E6. Hitam menolak gambit yang ditawarkan putih. Gajah G5 melakukan pin. Kemudian hitam meramaikan pertarungan pion pusat dengan pion C5. Keempat pion-pion ini saling serang di petak pusat. Lalu putih memulai pertukaran pion. C makan D5, E makan D5, kuda C3, C makan D4, kuda makan D4. Hitam mempunyai pion terisolasi di tengah yang bisa menjadi target incaran putih. Namun pion ini juga bisa menjadi keuntungan bagi hitam jika hitam berhasil memajukannya ke D4, yang sekarang masih diblok oleh kuda putih. Kuda C6, pion E3, gajah E7. Gajah B5, tekanan dua perwira putih pada kuda C6 hitam. Gajah melindungi ke D7. Gajah makan F6, gajah makan F6. Sekarang pion D5 tanpa penjagaan. Apakah hitam sengaja melepas pion tersebut untuk menjebak putih? Kita akan lihat kelanjutan langkahnya. Kuda makan D5, gajah makan D4, E makan D4, dan menteri G5. Menteri hitam melancarkan double attack pada kuda dan pion G2. Putih menyederhanakan perwira terlebih dahulu dengan gajah makan C6, gajah makan C6, kuda E3. Menteri dan gajah hitam sama-sama mengarah pada pion G2. Bagaimana jika gajah makan G2 untuk ancam benteng? Putih akan menjawab dengan benteng G1 memimpin gajah. Menteri terlebih dahulu melakukan skak di A5. Ditutup menteri D2, lalu terjadi pertukaran menteri, dan gajah kabur ke E4. Benteng putih tidak boleh mengambil pion G7 karena akan dilanjutkan gajah G6 menjebak benteng putih. Langkah terbaik putih adalah benteng G4 mengancam gajah hitam. Gajah berlindung ke G6. Di posisi ini cenderung berimbang bagi kedua pemain. Namun pada permainan aslinya, hitam tidak memainkan langkah-langkah tersebut. Hitam justru terlebih dahulu rokade panjang. Di mana rokade hitam ke sayap menteri ini sedikit melemahkan posisi rajanya, karena terbukanya lajur C yang nantinya akan dikuasai benteng putih. Hitam telah rokade ke arah yang salah. Sebaiknya hitam tadi lebih bagus rokade ke sayap raja, dengan rajanya akan lebih aman dengan 3 pion yang melindunginya. Kembali ke permainan aslinya, setelah rokade panjang, rokade pendek, benteng HE8, apakah kalian melihat ancaman mematikan hitam terhadap putih? Yaitu benteng makan kuda. Dan pion G2 akan terancam langkah skakmat dari menteri hitam. Sehingga putih mencegah ancaman hitam tersebut dengan benteng C1. Tetapi hitam melakukan rencananya benteng makan E3.
dan mengira putih akan memakan benteng ini dengan pion. Namun putih terlebih dahulu memusnahkan gajah di C6 ini yang sedang memberi tekanan pada pion G2. Benteng makan C6, skak, pion makan C6. Putih tidak langsung memakan benteng ini dengan pionnya, karena akan dilanjutkan menteri E3 skak, dan kemudian pion D4 ini akan diambil hitam, sehingga posisi menjadi berimbang. Putih pun mencari alternatif langkah lain yang lebih baik, menteri C1. Menteri putih turut mengancam benteng hitam, sekaligus memberikan pin pada menterinya, dan juga memberi ancaman pada pion lemah hitam di C6. Jika benteng ini bergerak ke G3 atau E5 untuk melindungi menterinya, maka akan langsung dimakan pion. Dalam permainan, hitam melanjutkan dengan benteng makan D4, F makan E3, benteng D7, menteri makan C6 skak, raja D8. Sekarang putih sudah unggul satu pion, tetapi tidaklah mudah untuk menyelesaikan permainan ini walaupun sudah unggul pion, karena hitam masih memiliki menteri yang dapat memberikan ancaman skak abadi pada raja putih nantinya. Benteng F4, pion F5, menteri C5. Ancaman menteri mengarah pada pion F5 dan bisa juga ke F8 untuk memaksa raja hitam ke C7. Dilanjutkan benteng C4, dan kedua perwira putih ini akan terus mengejar raja hitam. Menteri hitam ke E7 melakukan pencegahan dari rencana putih tersebut. Menteri makan E7 skak, raja makan E7, benteng makan F5, benteng D1 skak, raja F2, benteng D2 skak, raja F3, benteng makan B2. Putih masih tetap unggul satu pion. Sekarang sudah memasuki babak akhir, benteng melawan benteng. Putih mempunyai pion bebas di E3 dan harus mencari cara untuk mempromosikannya. Benteng A5 mengancam pion A7 sekaligus melindungi pion A2. Benteng hitam bertahan ke B7. Benteng A6 membatasi raja hitam agar tidak maju melewati baris ke-6. Raja F8, pion E4. Benteng C7, pion H4. Raja F7, pion G4. Raja F8. Hitam hanya bisa bertahan saja dan tidak mempunyai rencana apa-apa lagi. Raja F4, Raja E7, pion H5, kemudian diblok oleh pion H6, Raja F5, Raja F7, pion E5. Benteng B7, benteng D6, Raja E7, benteng A6. Raja kembali lagi ke F7, benteng D6, Raja F8. Benteng C6, Raja F7, pion A3. Dan di sini pun Emanuel Lasker langsung menyerah. Jika dilanjutkan, rencana putih adalah mengawal pion bebas di lajur E ini sampai depan oleh benteng dan rajanya, sambil memberi ancaman pada pion G7. Misalkan saja Raja F8, benteng C8 skak, Raja E7, pion A4, Raja D7, benteng G8. Raja C6, pion maju ke E6, pion A6, benteng D8, pion A5, dan benteng D7. Atau jika Raja E7, pion A4, Raja D8, pion E6, pion A5, benteng D6 skak, Raja E8, benteng D7. Dan selanjutnya Raja Putih akan mengejar pion G7 dan H6 untuk selanjutnya menciptakan dua pion bebas lainnya. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.